Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dimanapun berada, sekarang saya akan membacakan 3 ayat yang berkaitan dengan hikmah memperingati tahun baru Hijriah. Untuk apa kita memperingati tahun baru Hijriah? Apa unsur pendidikan yang terdapat di dalamnya? Nah, berdasarkan ayat Al-Quranul Karim ada tiga unsur pendidikan yang terdapat di dalam peringatan acara tahun baru Hijriah. Yang pertama, surat 22 atau surat Al-Hajj ayat yang ke-30 sampai 32. وَمَنْ يُعَزِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ, kita termasuk orang-orang yang membesarkan syiar agama Allah. Nah, jadi tujuan dari peringatan tahun baru Islam itu adalah tujuan syiar. Momen-momen tahun baru Hijriah dimanfaatkan untuk syiar, bisa dalam bentuk ceramah, bisa dalam bentuk seminar, bisa dalam bentuk lomba baca Al-Quran atau MTQ, bisa dalam bentuk lomba azan atau lomba pidato, lomba ceramah. Nah, jadi itu dalam rangka mu'azzim sya'airallah. May yu'azzim sya'airallah, orang-orang yang membesarkan syiar agama Allah. Surat Al-Hajj ayat 30 sampai 32. Mohon maaf agak demam sedikit. Cuaca berubah-ubah di Pekanbaru, Riau, Indonesia. Kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas terik, kadang-kadang mendung. Nah, begitulah. Jadi pengaruh juga terhadap kondisi badan saya sedikit. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, nah itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua yang berkaitan dengan unsur pendidikan dalam peringatan tahun baru Hijrah ialah wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana walau kana walau kana syaitanu yad'uhum ila 'adzabis sa'ir. Apabila dikatakan kepada mereka, orang-orang di Arab Saudi, Mekah, Madinah, apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah Allah, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah, yakni Al-Quranul Karim. Mereka menjawab, ma wajadna abana, kami hanya mengikuti apa yang diturunkan oleh nenek moyang kami. Nah, jadi dengan peringatan tahun baru Hijriah, kita menanamkan kepada generasi muda kita beragama Islam ini bukan hanya karena keturunan nenek moyang kita beragama Islam, tapi kita menyadari, kita gali apa yang diwariskan oleh orang tua kita itu berupa iman dan Islam. Jadi bukan sekedar diwariskan oleh orang tua. Diwariskan oleh orang tua iya juga, tapi dipahami ma wajadna alaihi aba'ana,
bukan asal-asal ikutan dengan orang tua kita, nenek moyang kita. Kadang-kadang nenek moyang kita terdahulu bersama-sama dengan syaitan. Walau kana syaitanu yad'uhum ila azabis sya'ir. Kadang-kadang tentulah syaitan itu mendapatkan azab yang pedih. Nah, itulah dua ayat. Yang ketiga ayatnya ialah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsharina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsharina a'mala. Jawablah kepada mereka, tahukah kamu siapakah orang yang amalnya itu yang paling rugi? Akhsharina a'mala. Siapakah orang yang paling rugi? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang tersesat dari jalan Allah. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsharina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menyangka telah berbuat sesuatu yang baik. Yuhsinuna sun'a, padahal mereka berbuat yang jelek. Nah, mana dia yang baik, yang jelek, yang hak, yang batil itu? Itulah diterangkan pada momen hari peringatan tahun baru Islam, tahun baru Hijriah. Jadi bukan peringatan itu penting, bukan. Yang penting apa? Yang terpenting itu momen-momen pendidikan di mana kita memasukkan rasa ke dalam hati kita supaya jangan rugi dalam kehidupan dunia. Kita isilah acara-acara, ya, dibandingkan dengan acara Valentine, dibandingkan dengan acara-acara yang hura-hura yang tidak menentu. Tentu lebih baik kita mengadakan ta'lim. Ta'lim tentang apa? Ta'lim yang berkaitan dengan maaf, masih demam. Taklim yang berkaitan dengan hebatnya masalah hijrah. Nah, jadi tahun hijrah ini menarik kisah perjuangan Rasulullah dalam hijrah itu, Rasulullah dan para sahabat. Tapi tak kurang menariknya juga bagaimana tahun hijrah itu penghitungannya secara matematis. Masya Allah. Jadi tahun hijrah itu yang dihitung adalah perjalanan rembulan mengelilingi bumi. Nah, makanya tahun Islam itu disebut tahun bulan atau tahun Qamariyah. Yang dihitung adalah perjalanan bulan mengelilingi matahari dengan satu kali keliling adalah 29,5 hari. Jadi bulan ini umpamanya Muharram, Syafar, Muharram 30, maka Syafar dihitung 29. Kalau gitu tidak sama panjangnya. Sama panjangnya, 29,5 hari. Cuma dalam hitungan ilmu astronomi, setengahnya itu tidak dibunyikan, hanya ada di dalam hitungan. Sehingga tidak ada bulan Muharram ini tanggal berapa? Tanggal 29,5. Tidak ada. Disatukan nanti hitungannya di bulan depan. Jadilah hitungan hari di bulan-bulan Hijriah itu adalah 29-30 hari. 29-30 hari. Nah, begitu tanggal 30, tanggal 29. Setiap bulan seperti itu. Sampailah satu tahun berjumlah 300
54 hari. Itu hari-hari dari tahun Hijriah. Berbeda 11 hari dengan tahun Syamsiah atau tahun internasional. Tahun internasional yang dihitungnya adalah perjalanan bumi mengelilingi matahari. Karena mengelilingi matahari tidaklah disebut tahun bumi, tapi disebut dengan tahun matahari, tahun Syamsiah. Jadi ada dua model perhitungan tahun. Ada model menghitung perjalanan bulan mengelilingi bumi, ada model tahun menghitung perjalanan bumi mengelilingi matahari. Nah, tahun Syamsiah. Nah, hari-hari di tahun Syamsiah atau tahun Miladiah adalah 30 dan 31. 30, 31, 30, 31. Januari 31. Nah, nanti kalau Februari bisa 28, bisa 29. Kenapa? Karena di bulan Februari ada penghitungan 28/4 hari. Bisa saja kalau sama-sama orang ahli astronomi, bisa saja mengatakan tanggal berapa sekarang? Tanggal 28/4. Nah, tapi tak pernah disebutkan angka 1/4 itu. Kata-kata 1/4 itu hanya ada dalam hitungan astronomi. Maaf, masih batuk. Hanya ada di dalam hitungan astronomi. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, tanggal 29 Februari hanya muncul 1 kali 4 tahun. Tahun itu dinamakan tahun Kabisat. Maka berkesan betul bagi saya tanggal 29 Februari. Saya punya anak bungsu, itu lahirnya pas tanggal 29 Februari. Maka dia hanya bisa mengadakan ulang tahun sekali 4 tahun. Masya Allah. Nah, tahun yang angkanya bisa dibagi 4, tahun itu namanya tahun Kabisat. Maka angka 28 hari dari bulan Februari menjadi 29 Februari. Itulah penyesuaian angka dalam bidang astronomi. Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, jadi rupanya yang dihitung itu perjalanan rembulan dengan perjalanan bumi. Bumi ini mengelilingi matahari mulai dari start pertama, lalu dia mengelilingi, itu lamanya adalah 365/4 hari. Jadi 365/4 hari. Jadi ada 1/4. Cuma 1/4-nya itu setiap 4 tahun disatukan dalam hitungan. Kalau tahun Islam 354 setengah hari. Nah, demikianlah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang menarik tentang tahun baru Hijrah. Kalau diperingati itu adalah dalam rangka ta'lim, mengisi ilmu-ilmu pengetahuan dan ajaran-ajaran tentang moral, tentang akhlakul karimah, dengan mengambil momen hari hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Nah, kesimpulannya bahwa kita harus mengambil hal-hal yang baru dan menghadapi tantangan baru. Ciptakanlah sesuatu yang baru. Man sanna sunnatan hasanatan fil Islam falahu ajruha wa ajru man amila biha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.